Jemaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sedikit di dalam hadis sahih Bukhari terdapat hadis tentang seseorang yang suka merongrong tanah. Ya, kalau bahasa kita itu memindah patokan. Patokan itu dipindah, atau menanam sesuatu yang kemudian tanaman itu, ya, menanam segala sesuatu yang tanaman itu bisa merambat. Naam, tanaman itu bisa merambat. Misalkan raibang, luntas, gini kan, kemudian kalau sudah hidup diluruskan, diginikan lagi, hidup diluruskan, sampai kemudian berkembang. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man zalama qaida sibrin minal ard, barang siapa yang suka merongrong tanah orang lain, tanahnya 1 meter bisa menjadi 5 meter. Orangnya nggak ada di tempat. Begitu kemudian terjadi ukuran sengketa, sampai kemudian merasa terdolimi dia. Atau tanah orang lain yang tidak berpenghuni, orangnya di luar Jawa, tapi itu sertifikatnya dibawa, tiba-tiba dibangun begitu saja. Begitu dibangun, ternyata tidak bisa membuktikan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang suka merongrong tanah, tuwikahu min sabi arodina yaumal qiyamah, akan dipikulkan, dikalungkan di lehernya nanti 7 lapis bumi pada hari kiamat nanti, atau 7 lapis tanah pada hari kiamat nanti. Dan ini bukan sesuatu yang sangat rendah, terutama kaum muslimin. Ya, diperhatikan tatkala dia membangun musola, membangun masjid, membangun sekolahan, jangan sampai terocohannya air itu menggenang ke pekarangan tetangga. Jangan. Kalau terpaksa sudah nggak ada lagi, minta kehalalan, Pak pripun niki kula tandani nggih, wis gak apa-apa Mas, Bapak gak banjir kok. Kalau dia rela, nggak apa-apa. Maka perhatikan rumah-rumah kita kemana itu. Jangan sampai kemudian terocohannya airnya masuk ke pekarangan tetangga. Kan sampai terjadi. Dan itu sering. Bahkan membuang sampah itu suatu kedoliman dia. Sungai bukan tempat sampah. Para ulama menjelaskan sungai siapa yang mengotorinya bukan bagian orang-orang yang beriman. Sungguhnya orang yang beriman itu yang tampak keimanannya suka kebersihan. Kadang-kadang ada tulisan dilarang buang sampah di sini. Di sampingnya, tatkala kemudian ditangkap, kenapa masih buang sampah di sini? Kan yang dilarang di sini, bukan di sini. Hanya di pinggir. Sering. Atau dengan pakai sepeda motor langsung dilempar saja di pinggir jalan. Hati-hati. Ada tempatnya tersendiri. Seorang muslim tidak demikian. Tidak mengotori lingkungannya, tidak mengotori sungai dan lain sebagainya, dan tidak membuang sampah yang sembarangan. Ya. Jemaah sekalian hamba Allah yang kami muliakan. Allah Ta'ala marah kepada seorang hamba yang suka mendolimi, sementara hamba yang didolimi tidak memiliki penolong. Minta tolong sana tidak bisa, minta tolong sini nggak bisa, justru semakin habis hartanya. Istada ghadabi ala man dalama man lam yajid lahu nasiran ghairi. Allah Ta'ala murka kepada orang yang menganiaya, orang yang dianiaya tidak memiliki pertolongan sama sekali. Maka seorang penyair melantunkan syairnya, la tatlimanna idama kuntu mu'tadiran, jangan sekali-kali engkau menindas selagi engkau berkuasa. Faddulmu yarji'u uqbatu ilan na'am ilan nadam ilan tanam tanamu aynaka wal madlumu muntabih yadu alaika wa ainullahi lam tanam. Ingat, selagi engkau berkuasa jangan menindas, sebab menindas berakhir dengan penyesalan. Dikala kedua matamu tertidur, maka yang ditindas itu bangun menangis dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidaklah tidur. Yang menindas tidur enak, dia di hotel di sini dengan kendaraan mewah. Yang ditindas mencucurkan air mata, hanya keluhannya kepada Allah. Hati-hati semuanya itu. Jamaah sekalian, maka ulama dahulu menjelaskan, janganlah kamu menindas orang yang tidak berdaya, agar kamu tidak menjadi penguasa yang kuat
tetapi jahat. Penguasa kuat tapi jahat. Ada penguasa kuat tapi lemah lembut. Ya, bagaimana Umar? Ya, bagaimana Ali? Bagaimana Abu Bakar? Tegas di waktunya. Begitu lemah lembutnya dia tatkala ada seseorang yang adang itu batu, anak-anaknya menangis. Ya, pernah panjenengan adang batu? Umar menangis iba. Kok ada seperti ini? Jamaah sekalian hamba Allah yang kami muliakan, insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, waktunya sangat singkat. Barangkali ada suatu hal yang disampaikan, tafadhalu barakallahu fikum. Silahkan. Barangkali ada yang disampaikan, ada yang ditanyakan, tafadhol silakan. Monggo. Tadi kita menjelaskan bahwasanya semua kezaliman makhluk yang dijelaskan Ustaz itu kezaliman terhadap sesama makhluk. Artinya yang dijelaskan itu kepada manusia saja. Bagaimana seseorang itu kan tidak bisa dihapus dengan cara bertobat, tetapi harus namanya harus dipenuhi lah. Nah, bagaimana dengan kezaliman itu terhadap hewan? Nah. Karena yang pertama ya kan jenisnya sama. Kita nggak tahu apakah yang kita boleh itu hewan itu atau bukan. Itu gimana caranya kita melihatnya. Wa'iyyakum. Thayyib. Sebetulnya ada bab yang lain, memperlakukan secara tidak adil makhluknya Allah, termasuk memperlakukan terhadap hamba sahaya, ya, kemudian hamba sahaya laki-laki dan wanita, terhadap istri, terhadap orang lain, dan terhadap makhluknya Allah. Ada pada bahasan tersendiri nanti sebetulnya. Karena sudah disampaikan pertanyaan tersebut, kami akan jawab. Insya Allah lebih detailnya nanti pada bab itu kita akan kaji lebih detailnya nanti. Ada 3 sesi. 1 kepada hamba sahaya, terutama ada di dalamnya perkara masalah khadim, pembantu. Termasuk juga kepada istri bagi seorang suami, atau sebaliknya termasuk kepada binatang. Ada bahasan nanti. Sesungguhnya nanti dikumpulkan di akhirat itu binatang-binatang yang didolimi. Binatang-binatang yang didolimi itu akan dikumpulkan. Bahkan nanti ada kisah di hadapan Allah, kambing yang patah tanduknya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pun akan menuntut kisahnya di hadapan Allah. Dengan apa dia dipatahkan tanduknya? Bahkan burung, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dibunuh kemudian tidak dimanfaatkan dia, burung kecil dibuat sasaran tembak bagi anak-anak, bagi bapak-bapak, mentang-mentang punya bedil baru. Burung gereja ini damel sasar-sasaran, jedes, mati dia, tidak dimanfaatkan, tidak dimakan, tidak dimanfaatkan, maka burung ini akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menuntut. Seorang wanita diancam masuk nerakanya Allah disebabkan dia mengikat seekor kucing yang tidak diberikan makan dan minum. Itu kedolimannya sampai di situ batasannya. Tidak diberikan makan dan minum. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hendaklah dia dilepas sehingga bisa memakan binatang-binatang kecil di tanah tersebut sehingga tidak mati. Bahkan seorang wanita itu dimasukkan ke dalam surga pula disebabkan karena menolong seekor anjing yang kehausan mau mati. Dengan sepatunya dia ambil dari sumur air tersebut, diberikan kepada seekor anjing, dan kemudian tidak jadi mati. Ini juga pahalanya sangat besar. Berapa banyak kaum muslimin mendolimi urusan-urusan binatang, setelah itu dikumpulkan binatang itu, dan kemudian Allah lenyapkan seperti debu nanti di akhirat. Sudah nggak ada surga untuk hewan. Nggak ada surga untuk hewan. Lenyap seperti debu nanti. Lenyap seperti debu. Dari situlah orang kafir mengatakan di dalam surat An-Naba, ya, amma yatasaalun, nggih, fayaku, di akhir ayatnya fayakulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan, lebih baik sungguh aku dijadikan seperti debu. Sudah enggak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti hewan-hewan itu akan dikumpulkan oleh Allah, dari yang bertanduk, dari yang didolimi, dari yang disuruh dibuat untuk membajak sawah malah jadi kerapan,
sapi. Disuruh menyembelih malah justru dibuat untuk balapan. Ayam yang senantiasa berkokok bisa melihat malaikat di malam harinya malah justru diadu. Maka hal yang demikian itu akan menuntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan binatang-binatang itu, orang yang suka mengadu binatang akan diadu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Katanya pukul dia, hancurkan dia. Seperti itu. Naam. Artinya ketika kita itu kita nggak bisa memenuhi haknya gitu. Iya. Apakah maksudnya apakah ketika kita menggolimi hewan itu pasti ganjarannya itu di akhir, nggak bisa di dunia. Iya. Kalau disebutkan dalam hadis, rata-rata itu di akhirat. Ya, di akhirat. Pernah suatu ketika unta itu bisa berbicara. Di zaman dahulu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada manusia, itu ada binatang yang bisa berbicara tatkala dia dicambui. Maka ia katakan, sungguhnya aku ini diciptakan untuk membajak sawah, bukan untuk disakiti. Ya, bukan untuk disakiti. Kalau engkau demikian, nanti di akhirat Allah akan memberlakukan kalian sebagaimana kalian memberlakukanku. Dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Tatkala dia mendolimi, mungkin dia tidak bisa membela dirinya sebagaimana manusia. Dia menuntut kepada hakim, menuntut kepada waliul umur, menuntut kepada kaum muslimin untuk membelanya. Hewan nggak bisa. Maka dia akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Tetapi urusan kedoliman dengan manusia yang lainnya, terutama sesama muslim, bisa saja Allah Subhanahu wa taala langsungkan di dunia, bisa saja ditangguhkan nanti di akhirat. Naam. Masih ada? Kalau nggak ada kita tutup. Tafadhol. Ini ada. Ini Pak, ada satu lagi Pak. Yang apakah kedoliman bisa dilakukan di dalam sholat? Diulangi lagi pertanyaannya. Tidak usah. Apakah kedoliman bisa dilakukan di dalam sholat? Seorang muslim apakah bisa melakukan kedoliman di dalam sholat? Tatkala dia sholat melakukan sebuah kedoliman seperti mencuri, membunuh, maka itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki perilaku yang sangat jahat. Tapi kemudian kalau kedoliman itu dilakukan kepada Rabb Allah Ta'ala, maka dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal peribadatannya. Termasuk tatkala dia salat, kemudian mengeluarkan jampi-jampi, mengeluarkan mantra-mantra yang tidak seharusnya ia baca di dalam salat tersebut, untuk mengatakan supaya dia kaya, supaya dia lebih tampan, supaya dia lebih cantik. Kemudian dia memasukkan mantra-mantra dan doa-doa di dalam salat yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu merupakan kedoliman kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dia telah berbuat syirik. Tapi kalau kedoliman dia dilakukan di dalam sholat, bisa saja tatkala dia sholat mengambil hak orang lain, pura-pura sholat mengambil infak, pura-pura sholat mengambil sandal orang lain, pura-pura sholat menusuk. Dia berada di samping, di belakang imam, ternyata imamnya kemudian ditusuk. Pura-pura masuk masjid, kemudian disembeli orang yang adzan. Berapa banyak yang demikian itu dilakukan, dan itu merupakan kedoliman. Wallahu ta'ala alam. Ibu, Bapak, sudah tidak ada lagi? Karena sudah waktunya salat Isya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kalian semuanya dan kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.